kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini yang telah memberikan pada kami setiap harinya. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, dan menyembah nama-Mu. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan lebih lagi dengan penuh semangat, karena Dialah Tuhan yang menciptakan segala isi dunia ini dengan keindahannya. Yuk teman-teman, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu He Is God. Wah, seru ya teman-teman. Semua ciptaan Tuhan dipelihara dengan baik loh. Begitu juga kita anak-anak Tuhan juga pasti selalu dijaga dengan baik. Nah teman-teman, masih dengan berdiri, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Hosana Roh. Clap your hands and wave your arms, play the drums and then rock the guitar. So clap your hands and wave your arms. You can play the drums and then rock the guitar. We sing Hosanna.
your hands and wave your arms. Play the drums and then rock the guitar. Oh, clap your hands and wave your arms. You can play the drums and then rock the guitar. We sing Hosanna, ho ho Hosanna, Hosanna, ho ho Hosanna, Hosanna, ho ho Hosanna, Hosanna, ho ho Hosanna. Yes, jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan ya teman-teman. Menurut Ansa bagaimana? Hai Gillian, hai Ashlyn dan juga teman-teman. Kasih Tuhan begitu besar, sehingga jangan pernah lelah memuji Tuhan ya. Ayo dengan semangat, kita menyanyi Praise the Lord every day. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. With my eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. With my mouth talks, I will praise the Lord. Where my feet walk, I will praise the Lord. With the smile on my face, I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. When my mouth talks, I will praise the Lord. When my feet walk, I will praise the Lord. With the smile on my face, I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Oh, gonna praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. I will praise the Lord every day. Memuji Tuhan setiap hari ya teman-teman. Terima kasih sudah menggerakkan badan bersama-sama untuk Tuhan. Baiklah, sememe, see you all. Wah, terima kasih puji-pujian yang semangat dari Jian, Ashlyn, dan juga Ansel. Lausa berharap anak-anak di rumah diberkati dengan puji-pujian oleh anak-anak pada pagi hari ini ya. Nah, sekarang kita mau memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lausa. Anak-anak boleh duduk kembali, persiapan hati yang baik ya. See you next week, bye-bye. Wah, kita tadi sudah bersama-sama memuji Tuhan.
sudah berdoa dan sekarang kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Mas ajak anak-anak untuk siap dengar firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk Los Lantang pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh datang kembali untuk beribadah. Tuhan Yesus tolong sekarang kami siap untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Bantu kami untuk mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Tolong supaya kami dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Sama-sama kita katakan, amin. Nah anak-anak di rumah, hari ini Los Lantang akan mengajak anak-anak menyaksikan sebuah kisah tentang seorang bajak laut. Bagaimana perjalanannya untuk menemukan peti harta karun. Oke, anak-anak di rumah sudah siap? Kalau sudah siap, yuk lipat tangannya yang baik. Are you ready? Yuk saksikan bersama-sama kisahnya. Akhirnya tiba juga aku di pulau ini. Pulau yang katanya ada harta karun. Pulau yang katanya menyimpan banyak harta yang sangat berharga. Tiba juga akhirnya. Kamu lihat, inilah peta perjalananku untuk sampai di pulau ini. Perjalanan panjang, perjalanan yang melelahkan. Dan aku bersyukur kalau selama perjalanan itu aku didampingi bersama dengan seekor binatang favoritku. Kamu mau tahu siapa dia? Ya, aku perkenalkan ya. Mungkin dia sendiri yang memperkenalkan dirinya. Yuk, kita dengar ya, siapa sih dia? Halo, aku burung kakak tua, halo. Nah, itu tadi binatang favoritku, si burung kakak tua yang selama ini menemani perjalanan panjangku. Anak-anak, aku belum menemukan peti harta karun itu ada di mana. Dapatkah anak-anak di rumah membantuku, menolongku untuk menemukan harta karun itu? Coba lihat di sekitar pulau yang ada di belakangku ini. Bisakah kamu menemukannya? Di mana sih tempatnya? Coba perhatikan baik-baik. Di mana ya? Anak-anak tahu di mana? Nggak tahu. Oke, kalau gitu berarti aku dan temanku, si burung kakak tua itu harus pergi mencarinya. Oke? Anak-anak ngapain ya di rumah? Oh, aku tahu. Anak-anak perhatikan dan tunjukkan kepadaku jalannya. Aku ke kanan atau aku ke kiri? Bagaimana menurutmu? Aku harus ke kanan atau ke kiri? Hah? Oke, ke kanan. Setuju? Yuk, kita ke kanan. Anak-anak, coba lihat dan perhatikan itu. Aku sudah menemukan tempat di mana peti harta karun itu berada. Kalau menurut peta, di situ tempatnya. Dan aku memerlukan bantuan kalian untuk bisa membawaku tiba di tempat itu. Kalian siap? Yuk ikuti burung kakak tuaku. Nah, itu dia teman-teman, itu tempatnya. Tapi untuk sampai ke sana, kita harus melewati beberapa batu yang ada di depan lautan ini. Wah, untuk kita bisa ke sana, yuk bantu aku untuk berkata hip hip jump. Hip hip jump. Ayo kita ngomong sama-sama. Hip hip jump. Hip hip jump. Hip hip jump. Hip hip jump. Hip hip.
Apa teman-teman? Betul. Sama-sama kita bilang jam. Kita sampai teman-teman. Nah, kalian sudah melihat tempatnya? Oke, aku akan menyiapkan perlengkapanku untuk menggali tanah untuk mendapatkan peti harta karun itu. Sebentar, aku mencari perlengkapanku dulu ya. Di mana tadi? Nah, akhirnya aku menemukannya. Sekop untuk menggali tanah. Tapi kalau aku pakai sekop ini pasti lama sekali ya untuk aku menemukan peti harta karun. Salah. Nah, menurut peta nih, harta karunnya bersembunyi di dalam tanah yang itu tuh. Berarti kita memerlukan perlengkapan ya untuk menggali tanah. Sebentar, aku sudah membawanya. Sebentar, aku mencarinya terlebih dahulu. Sudah kutemukan sekop. Tahu ya? Ini sekop untuk menggali tanah. Tapi kok kecil ya? Menurut anak-anak, kalau aku menggali tanah untuk mencari peti harta karun dengan menggunakan sekop ini, berapa lama ya baru selesai? Pasti lama sekali ya, karena kecil. Bagaimana kalau anak-anak di rumah membantuku untuk menggali tanah yang ada? Ya, kalian bisa membantuku. Begini caranya. Kalian menggunakan tangan kalian bersamaku menggunakan sekop. Kita akan gali, dan gali. Tunggu aba-abaku ya. Dan kita akan bersama-sama menggalinya. Sudah siap? Siapkan sekop tanganmu. Ready? Yuk kita sekop bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peti harta karunnya sudah terlihat. Terima kasih karena anak-anak di rumah sudah menolongku. Karena jumlah kalian banyak dan meskipun aku cuma menggunakan sekop yang kecil, tapi kita bisa melakukannya bersama-sama. Terima kasih ya atas pertolongannya. Sekarang, mari kita bersama-sama membuka peti harta karun yang kita temukan bersama-sama. Adakah benda-benda berharga yang akan kita temukan? Yuk, kita lihat satu-satu apa saja isinya. Wow, lihat. Lihat teman-teman. Aku menemukan banyak perhiasan di dalam petinya. Wow. Wah. Apa lagi ya isinya ya? Oh, ada ini. Lihat. Uang yang sangat banyak. Wah. Aku bakal menjadi pelaut bajak laut yang kaya. Yeay. Apalagi ya? Oh, aku menemukan sebuah benda. Apa ini? Kalian tahu? Mobil-mobilan. Wah, kalau aku sungguh dapat mempunyai mobil yang sebagus ini, pasti juga seru ya. Aku bisa pergi berkeliling kota. Wow, keren. Apa lagi ya? Oh, lihat. Aku juga menemukan. Kalian tahu namanya apa ini? Ya, mainan. Bagus juga. Lucu. Oh. Ya. Boleh. Keren. Apalagi ya isinya ya? Sebentar. Aku mencarinya. Oh,
Yang ini agak besar. Tunggu ya. Aku ambil. Wow. Rumah. Kalau aku si bajak laut punya rumah yang bagus, yang tinggi, pasti juga menyenangkan. Oke. Dan ada lagi. Kalian tahu ini apa? Ya, Alkitab. Firman Allah. Wow. Banyak sekali tulisannya. Banyak sekali ceritanya. Indah sekali pengajarannya. Dan ada sebuah berita tentang kasih Tuhan kepada semua orang berdosa. Aku orang berdosa. Kamu anak-anak di rumah, apakah juga orang berdosa? Iya, kita semua pernah melakukan kejahatan. Tapi firman Tuhan di sini yang aku temukan mencatat kalau Tuhan Allah, Bapa di surga, memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Wow, pasti kamu juga sudah pernah mendengarnya ya. Wah, indah sekali ini. Wow, keren. Dan anak-anak, aku menemukan sebuah berita yang penting. Coba dengarkan bersama-sama ya dari Alkitab ini. Markus pasal 8 ayatnya yang ke 36. Aku bacakan ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Betul ya. Untuk apa aku punya rumah, mobil, uang yang banyak, perhiasan yang banyak, punya seluruh dunia dan kekayaannya. Tapi kalau aku kehilangan nyawaku, apa gunanya semuanya itu? Betul sekali. Firman Allah ini menolongku untuk melihat bahwa segala sesuatu yang tadi yang kita temukan di peti harta karun sebenarnya tidak ada gunanya. Tetapi firman Allah inilah yang paling berharga yang kutemukan di dalam peti harta karun tadi. Wah, aku sungguh bersyukur dapat menemukan peti harta karun di tempat ini. Semua tadi, benda-benda tadi akan habis. Suatu hari akan hilang. Suatu hari akan rusak. Suatu hari semuanya itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Tapi firman Allah ini bersifat kekal. Firman Allah inilah yang menolongku untuk aku hidup dengan benar. Untuk aku tahu bagaimana aku diselamatkan. Wah, terima kasih ya. Kalian sudah menolongku menemukan peti harta karun. Dan aku menemukan Alkitab yang paling berharga dari semuanya tadi. Terima kasih. Dan anak-anak, apakah kalian juga punya Alkitab di rumah kalian? Punya?
Wow, sungguh bersyukur ya kalian sudah memiliki Alkitab. Aku harus menempuh perjalanan yang panjang. Aku harus pergi sampai ke tempat ini untuk menemukan peti harta karun dan menemukan Alkitab. Tapi kalian sudah punya. Wah, bacalah dengan setia, bacalah dengan rajin. Karena tentunya firman Tuhan itu pasti memberikan sukacita bagimu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Selamat membaca ya. Aku akan pulang kembali ke tempatku. Dan aku ingin firman Allah ini ada dan terus dalam hidupku. Aku mau rajin membacanya. Aku mau juga menceritakan kepada bajak-bajak laut yang lain. Supaya mereka juga dapat membaca firman Tuhan. Kamu bacalah dan kamu juga bisa ceritakan tentang firman Allah kepada orang lain. Aku mau pulang. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Karena hari ini sudah menemaniku untuk menemukan peti harta karun. Menemukan benda yang paling berharga. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Hal yang paling berharga yang dapat kita miliki adalah firman Tuhan, Alkitab. Oleh sebab itu, mari anak-anak seperti tadi si bajak laut yang mau bersyukur, yang mau membaca firman Tuhan. Mari kita pun juga melakukannya ya. Dan kamu juga dapat menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang lain yang belum pernah mendengar kisah tentang Tuhan Yesus. Sekarang kita akan bersama-sama melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas kita hari ini diambil dari pelajaran 13 tahun pertama triwulan 3 ya. Pelajaran 13 tahun pertama triwulan 3. Inilah aktivitas kita hari ini. Gambarnya seperti ini ya anak-anak. Simpan dan hargailah firman Allah yang kamu miliki di rumahmu. Kamu bisa membacanya lagi bersama dengan papa atau mama di rumah ya. Dan di sebelah sini ada fakta yang menarik tentang Alkitab ya. Kamu juga bisa membaca bersama dengan papa dan mama. Nah, ini aktivitas yang akan kita kerjakan bersama-sama. Pelajaran hari ini adalah pelajaran terakhir dari triwulan 3 tahun 1 ya. Jadi kalau kalian mengingat-ingat, semua gambar ini adalah cerita-cerita yang pernah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu. Semuanya indah, semuanya berharga setiap kali kita mendengar firman Allah. Jadi hari ini aktivitasnya anak-anak ketika melihat gambar lalu mencocokkan apakah kisah itu ada terjadi atau dicatat di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Contoh ya, ini kisah tentang di mana Tuhan Allah menciptakan manusia. Lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa dan mereka diusir dari Taman Eden. Ini gambarnya. Kira-kira kisah ini tercatat di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru? Betul sekali, perjanjian lama. Ya, jadi anak-anak bisa menarik garis dari gambar ini ke perjanjian lama. Gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat gambar berikutnya yang ini. Wah, ini tentang penabur ya. Minggu yang lalu ini ya. Bercerita tentang perumpamaan tentang penabur. Nah, itu tercatat di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Betul sekali, ada di perjanjian baru. Jadi anak-anak boleh pakai garis atau juga boleh garis melengkung ya. Ditarik garisnya ke perjanjian baru. Seperti itu ya. Lalu ini ada kisah tentang siapa nih? Kalau masih ingat. Esra, Nabi Esra ya, yang menyampaikan firman Allah. Nah, kisah Nabi Esra yang pernah kita pelajari itu ada di mana? Perjanjian lama atau baru?
Perjanjian Lama. Jadi anak-anak boleh menarik garis atau menggaris melengkung juga boleh ya, tarik garis. Nah, seperti itulah semua gambar-gambar ini kita tarik garis ya, menuju ke Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Jadi kita sedikit mengulang-ulang kisah cerita minggu-minggu yang lalu yang pernah kita pelajari ya. Semoga dengan mengingat anak-anak semakin menghargai firman Allah dalam hidup kalian. Bukan cuma menghargai, tapi melakukan firman Allah. Dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti bisa. Demikian aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Bye-bye. Demikianlah ibadah kita hari ini. Langsung berharap anak-anak bersuka cita dalam ibadah hari ini. Dan kiranya ibadah kita menyenangkan hati Tuhan ya. Oke, sebelum kita akan menutup ibadah hari ini, langsung punya sebuah pengumuman yang penting. Catat dan ingat baik-baik ya. Minggu yang akan datang, tanggal 20 Juni 2021, kita semua akan merayakan Father's Day. Yeay! Bulan lalu kita sudah merayakan Mother's Day. Di bulan ini, Juni, dan minggu yang ketiga, kita akan merayakan Father's Day. Oleh sebab itu, Rosa Lanfang mengajak anak-anak di rumah untuk beribadah pada minggu yang akan datang lebih awal dari biasanya gitu ya, atau dari pagi sampai siang hari. Kenapa? Karena setelah ibadah yang kalian ikuti di YouTube, anak-anak akan melakukan aktivitas bersama dengan Papa. Aktivitasnya apa? Tunggu ya, sabar, minggu depan akan dijelaskan. Nah, aktivitas itu akan dikirimkan ke rumah anak-anak pada minggunya. Jadi mohon menunggu dengan sabar ya. Bisa jadi pagi, siang, sore baru tiba di rumah anak-anak. Tunggulah dengan sabar. Dan setelah paket diterima, anak-anak dapat beraktivitas bersama dengan Papa di rumah pada minggu yang akan datang. Dan minggu yang akan datang juga kita kedatangan seorang tamu ya. Seorang tamu, seorang Papa yang akan membagikan firman Tuhan buat kita. Jadi yuk bersiap-siap ya pada minggu yang akan datang. Anak-anak juga diajak untuk bisa mengajak Papa bersama-sama beribadah pada minggu yang akan datang. Oke, itu saja pengumuman dari Rosa Lanfang. Kalau anak-anak masih belum mengerti, masih belum paham, anak-anak boleh bertanya ya sama guru sekolah minggunya ya. Ditunggu ya. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah hari ini. Bisa ajak kita untuk sama-sama berdiri. Yuk, berdiri yuk. Berdiri. Dan kita akan nyanyikan To God be the glory. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Praise
hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah.